Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmiatus Saadah dengan NIM T20197053. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran eksperimen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran eksperimen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasan Alwi, strategi pembelajaran eksperimen adalah percobaan yang bersistem dan terencana untuk membuktikan kebenaran akan suatu teori. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Mulyani dan Johar Permana, strategi pembelajaran eksperimen adalah suatu cara belajar atau mengajar di mana siswa aktif mengalami dan membuktikan secara langsung proses, hasil, dan percobaan itu. Yang ketiga, menurut Paul Suparno. Menurut Paul Suparno, strategi pembelajaran eksperimen adalah suatu metode mengajar di mana siswa diajak untuk melakukan suatu usaha percobaan sebagai pembuktian, pengecekan bahwa teori yang telah dipelajari itu memang benar. Kemudian yang keempat, menurut Rustia. Menurut Rustia, strategi pembelajaran eksperimen merupakan suatu metode mengajar di mana siswa melaksanakan suatu percobaan mengenai suatu hal, melihat prosesnya, dan menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan tersebut disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh pendidik. Kemudian yang kelima, yaitu menurut Syaiful Bahri, Jamarah, dan Azwan Zain. Menurut mereka, strategi pembelajaran eksperimen merupakan cara penyampaian materi di mana siswa dapat melakukan suatu percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri secara langsung apa yang dipelajari. Yang terakhir yaitu menurut Winarno. Menurut Winarno, strategi pembelajaran eksperimen merupakan kegiatan guru atau peserta didik untuk melakukan suatu percobaan, kemudian mengamati proses dan hasil percobaan tersebut. Nah, dari pengertian beberapa para ahli tersebut, bisa kita simpulkan yaitu strategi pembelajaran eksperimen adalah suatu metode pembelajaran atau pengajaran di mana siswa bisa melihat secara langsung atau nyata dan membuktikan sendiri apa yang telah mereka pelajari. Dan dalam strategi pembelajaran eksperimen ini, siswa ini berperan aktif dalam melakukan penelitian atau percobaan sehingga mereka dapat mengamati proses dan hasil secara nyata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfia Aminatun, NIM T20197073. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu membahas tentang ciri-ciri pembelajaran eksperimen. Belajar mengajar akan berlangsung dengan efektif dan efisien apabila didukung dengan kemahiran guru dalam mengatur metode pembelajarannya. Cara guru dalam mengatur metode pembelajaran juga sangat berpengaruh kepada cara siswa belajarnya seperti apa. Nah, dalam menyajikan materi pembelajaran, guru juga jangan terpaku pada satu teknik saja. Nah, dalam metode strategi pembelajaran eksperimen ini terdiri dari beberapa ciri-ciri pembelajaran yang baik, yaitu diantaranya 1. Mengundang rasa ingin tahu, 2. Menantang siswa untuk belajar, 3. Mengaktifkan mental, fisik, dan psikis siswa, 4. Memudahkan guru dalam mengajar, 5. Mengembangkan kreativitas siswa, 6. Mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Auliahab, NIM T20197063. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah strategi pembelajaran eksperimen.
Langkah yang pertama yaitu guru mempersiapkan alat bantu yang digunakan untuk melaksanakan eksperimen. Contohnya di sini kalau melaksanakan eksperimen di laboratorium, guru harus mengecek perlengkapan yang ada di laboratorium untuk melakukan uji eksperimen. Jadi untuk persiapan itu. Kemudian yang kedua, guru memberikan petunjuk dan informasi tentang tugas dan yang harus dilaksanakan, seperti menjelaskan apa saja dan langkah-langkahnya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan eksperimen dengan menggunakan lembar kerja atau pedoman eksperimen yang disusun secara sistematis. Gunanya di sini itu agar siswa tidak mengalami banyak kesulitan dalam melakukan eksperimen. Kemudian yang keempat itu penguatan. Penguatan di sini merupakan perolehan temuan-temuan eksperimen dilakukan dengan cara diskusi, tanya jawab, dan tugas. Kemudian yang kelima yaitu kesimpulan. Dari eksperimen yang telah siswa tempuh, mereka harus bisa membuat kesimpulan-kesimpulan dan kemudian didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Kemudian poin yang paling penting di sini yaitu guru harus bisa menciptakan suasana atau situasi yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ramadhani dengan NIM T 2019-7043. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kelemahan dan keunggulan tentang strategi pembelajaran eksperimen. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang keunggulan pembelajaran eksperimen. Yang pertama yaitu membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Karena di sini guru memiliki peran penting dalam membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua yaitu membangkitkan sikap ilmiah para siswa, yaitu sikap rasa ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, objektif, rela menghargai orang lain, dan juga berani mempertahankan kebenaran dan bisa menjangkau ke depan. Yang ketiga yaitu membuat pembelajaran bersikap aktual. Bersikap aktual yaitu artinya sesuatu yang bisa menarik perhatian dan bersifat nyata. Sesuatu yang benar-benar terjadi dan menjadi perhatian atau pembicaraan orang banyak. Yang keempat yaitu sikap membina kebiasaan belajar kelompok maupun individu. Yang kelima yaitu siswa dapat secara langsung mengalami sendiri tentang proses atau kejadian yang terjadi. Yang keenam yaitu memperkaya pengalaman siswa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistis, yaitu atau bersifat nyata. Yang ketujuh yaitu siswa dapat terhindar dari sifat verbalisme, yaitu sifat di mana pembelajaran menuntut siswa untuk menghafal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan pembelajaran eksperimen. Dalam pembelajaran eksperimen, kita membutuhkan alat dan biaya, karena dalam eksperimen kan kita seperti praktek dan membutuhkan alat, dan sedangkan kalau kita membutuhkan alat, maka kita juga akan membutuhkan biaya. Seperti itu. Kelemahan yang kedua yaitu memerlukan waktu yang relatif lama, karena pembelajaran eksperimen ini membutuhkan waktu yang sangat matang dan atau persiapan yang sangat matang. Yang ketiga yaitu sangat sedikitnya sekolah yang memiliki fasilitas dalam pembelajaran ini. Karena dalam pembelajaran eksperimen ini membutuhkan fasilitas yang sangat memadai. Kelemahan yang keempat yaitu guru dan siswa banyak yang belum terbiasa melakukan pembelajaran ini karena tidak semua sekolah yang menerapkan pembelajaran eksperimen ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.